Jelang laga Indonesia melawan Filipina, ada momen lucu YG dilakukan oleh pemain Indonesia. Dalam perjalanan timnas Indonesia ke Filipina memakan waktu 4 jam. Beragam kegiatan di pesawat dilakukan untuk menghapus kebosanan. Timnas Indonesia bertolak ke Manila, Filipina, Jumat, 30 Desember 2022. Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan, kembali menyewa pesawat untuk tim. Skuad Garuda lepas landas pada pukul 16.12 WIB dari Bandar Soekarno-Hatta, Cengkareng. 2 jam sebelum terbang, para pemain sudah tiba di area Blue Sky. Perjalanan ke Manila memakan waktu 4 jam. Saat sudah terbang selama 2 jam 47 menit, para pemain mulai terlihat kebosanan. Seperti halnya Marcelino Ferdinand, yang uring-uringan karena kelamaan di dalam pesawat. Pemain Persebaya Surabaya itu kebetulan duduk di sisi kiri awak Detik Sport dan sempat berujar, bosan lama banget. Marcelino kemudian beranjak dari kursinya. Dia jalan-jalan ke tempat duduk rekan lainnya dan berhenti di kursi Rahmat Irianto. Selain ada Rahmat Irianto, di sana juga ada M. Rafli dan staf tim. Mereka asyik bermain game Mancala bersama untuk mengusir jenuh. Permainan itu serupa congklak dan bisa diakses pada layar yang ada di kursi. Direktur Teknik Timnas Indonesia, Indra Syafri, juga beranjak dari tempat duduknya di kelas bisnis. Dia jalan-jalan ke tiap kursi untuk melihat para pemain. Saat tiba di kursi Rahmat Irianto, Indra Sajri ikut melihat anak asuhnya bermain game. Semua tampak asyik dan penuh tawa dalam bermain. Timnas Indonesia ke Filipina untuk melakoni laga pamungkas Grup A Piala AFF 2022-2023. Pertandingan Filipina versus Indonesia akan tersaji di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina, Senin, 2 Januari 2023. Selesai laga antara Indonesia melawan Brunei dalam Piala AFF 2022. Timnas Indonesia membawa pulang pengalaman yang kurang menyenangkan dari Malaysia. Pasukan Sintayong itu sempat kesasar hingga bersabar mengantre pemeriksaan imigrasi. Pesawat sewaan yang membawa timnas Indonesia seharusnya bertolak dari Kuala Lumpur International Airport pada pukul 14 waktu setempat. Namun, penerbangan harus tertunda selama hampir 45 menit, karena rombongan tim Garuda tak kunjung datang. Usut punya usut, ternyata rombongan pelatih dan pemain sempat dibuat tersasar dalam perjalanan ke bandara. Penyebabnya karena sopir bus yang ditumpangi berinisiatif menghindari kemacetan. Sayangnya, inisiatif itu justru memberikan masalah buat timnas Indonesia. Drama tersasar itu diketahui menghabiskan waktu selama 1 jam setengah. Masalah kemudian belum selesai. Begitu tiba di Bandara KLIA, timnas Indonesia harus mengantre pemeriksaan imigrasi, karena menggunakan jalur yang sama dengan penumpang umum. Keterlambatan rombongan timnas Indonesia sempat membuat kru pesawat tegang. Maklum, pesawat yang datang dari Medan sudah lama terparkir di bandara. Raut khawatir dari pilot terlihat yang turun dan keluar masuk ruang tunggu bandara. Namun, kekhawatiran para kru pesawat akhirnya reda. Satu persatu pemain mulai nampak dari kejauhan dan memasuki ruang ganti. Pesawat sewaan timnas Indonesia akhirnya bertolak dari KLIA pada pukul 14.45 waktu lokal. Ketua PSSI, Muhammad Iriawan, terlihat geram dengan drama salah alamat yang dialami bus timnas Indonesia. Meski demikian, pria yang akrab disapa Iwan Bule itu masih mampu menebar senyuman di pesawat. Bus sempat nyasar tadi, padahal sudah mendapatkan pengawalan polisi. Nggak bener itu, ucap Iwan Bule sembari tersenyum. Raut kelelahan terpancar dari para pemain ketika memasuki pesawat. Namun, masih ada yang bisa menebar senyuman dan bercanda dengan rekan setim. Jelang laga timnas Indonesia melawan timnas Thailand, pada Piala AFF 2022. Prediksi mengejutkan mulai mencuat. Ada 5 alasan Piala AFF 2022. Salah satu di antaranya merupakan berkaitan dengan misi balas dendam timnas Indonesia atas kekalahan dari Thailand di Piala AFF 2020 silam. Seperti diketahui, timnas Indonesia bakal menjajal kekuatan Thailand di lanjutan grup A Piala AFF 2022. Adapun pertandingan itu tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 29 Desember 2022 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Bagi kedua tim ini merupakan pertandingan ketiga mereka di Piala AFF 2022.
Sebab itu, tensi panas menyelimuti partai big match di Piala AFF 2022 tersebut. Meski demikian, timnas Indonesia punya alasan kuat untuk menang. Lantas, apa saja alasannya? Inilah alasan mengapa timnas Indonesia bakal hancurkan Thailand di Piala AFF 2022. Alasan timnas Indonesia bakal hancurkan Thailand di Piala AFF 2022 dimulai dengan gacornya Elijah Spasojevic. Ya, kiprah pemain milik Bali United ini sangat ditunggu publik, setelah sekian lama tak berseragam jersey timnas Indonesia. Meski sempat paceklik gol di laga pembuka lawan Kamboja, top skor Liga 1 2021-2022 ini menunjukkan tajinya saat berjumpa Brunei Darussalam. Di pertandingan itu, pemain naturalisasi asal Montenegro itu mencetak gol di menit ke-60 lewat sontekan apiknya. Gol itu seperti menandakan Elijah Spasojevic bakal gacor di laga selanjutnya. Dengan demikian, diharapkan bomber 35 tahun itu bisa jadi mesin gol di laga kontra Thailand. Menjamu Thailand di partai ketiga grup A Piala AFF 2022, timnas Indonesia membawa bekal positif. Usai menang 2-1 atas Kamboja, skuad Garuda sukses melumat habis Brunei Darussalam di laga kedua mereka dengan skor 7-0. Kemenangan itu pun diraih di luar kandang timnas Indonesia. Secara tidak langsung mentalitas pemain kian percaya diri, sekalipun tak bermain di kandang sendiri. Kemudian, alasan kuat timnas Indonesia bakal hancurkan Thailand adalah keuntungan main di kandang sendiri. Sudah lama skuad Garuda tak mentas di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tempat penuh memori ini diharapkan membuat Thailand merasa tak nyaman. Apalagi, timnas Indonesia juga bakal didukung sekira 50.000 penonton, yang bakal memadati tribun Stadion Utama Gelora Bung Karno nantinya. Kemenangan atas Thailand jadi harga mati bagi perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Sekadar diketahui, sebelum bertanding, baik timnas Indonesia maupun Thailand sama-sama mengoleksi 6 poin. Jika menang, praktis poin timnas Indonesia bakal bertambah berubah jadi 9 poin. Itu artinya, skuad Garuda makin membuka jalur menuju semifinal Piala AFF 2022. Piala AFF 2020 jadi luka lama bagi timnas Indonesia atas Thailand. Bagaimana tidak, di edisi sebelum tahun ini, timnas Indonesia dipaksa menyerah di final Piala AFF 2020 dari Thailand. Di leg I, timnas Indonesia dihajar 0-4 oleh tim Gajah Perang, julukan Thailand. Kemudian, di leg 2, skuad Garuda hanya mampu imbang 2-2.